amin. Para dulu kiri kanannya merasa tidak kenal, selamat. Nama saya ini. Coba, masa kita memuji Tuhan nggak kenal sama kiri kanannya kan? Nggak berat gitu kan? Iya, mana tahu nggak kenal. Jadi macam mana mau bersatu hati kalau nggak kenal? Jadi kenalan dulu. Kalau nggak tahu namanya, tanya namanya. Oke? Ya, di rumah Tuhan ini kita sama-sama satu hati, satu irama, senada memuji Tuhan. Katakan amin. Para pria-pria yang di belakang sana ada suara katakan amin. Saya katakan pria, pria. Para pria sejati yang di belakang, saudara mau senada dengan kita katakan amin. Oh, Bapak. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita
ini. Haleluya. Silakan ini saudaraku yang terkasih. Memberikan persembahan, saya bilang kabarnya untuk persembahan. Adik Om.
Kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersatu. Ya, puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadiran Bapa yang baik atas penyertaan dalam kehidupan kami Tuhan, sepanjang hari ini. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersatu hati, menaikkan lagu pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah kami seingat dan seirama dengan Tuhan selalu. Bapa yang baik, kami akan mengumpulkan Tuhan, persembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan, atas misi-misi kami Tuhan Yesus yang baik. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami miliki, apa yang kami peroleh adalah semuanya daripada Tuhan. Berkatilah Bapa yang baik, tangan-tangan yang memberi, maka kami dapat memberi Tuhan. Berkatilah pekerjaannya, usahanya, berkati kesehatannya, Bapa Yesus yang baik, agar kami bisa memberi bersama-sama di hadapan Tuhan. Berkati juga Bapa yang baik, kebendaharaan di gereja kami ini Tuhan, biar Engkau memberikan ketakwaan Tuhan, hikmat kebijaksanaan menjadi milik mereka Tuhan, agar dapat mengelola persembahan kami bagi Tuhan dari jauh seperti di surga. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama kita katakan. Selamat berbagi Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga melihat. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga melihara. Bapa di surga melihara. Bapa di surga melihara. Terima kasih buat persembahan yang saudara boleh berikan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin jemaat Tuhan itu bangkit berdiri. Kita mau menghormati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dibenahi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan yang kami perlu bukan cuma pujian penyembahan, tetapi kebenaran firman-Mu yang paling utama yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan dapat menguatkan setiap kami, dapat mengubahkan pola pikir kami, sehingga kami semakin seirama dengan Tuhan, semakin sekarakter dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetapi setiap kami pendengar-pendengar firman-Mu Tuhan, jangan biarkan kami hanya sebagai pendengar, tetapi izinkan Tuhan kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Satu pujian kita mau katakan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau raguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah.
Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah nama-Mu. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami lewat dengan pujian firman kami. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami dan menjamah melawati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Hamba-Mu terbatas, ya Engkau berbicara kepada umat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Ada sukacita? Amin. Oke, kita langsung ke firman Tuhan ya. Boleh seorang baca dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 dan 20. Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi jodoh ya, aduh. Saya akan menggunakan bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia bercampur. Ya, jadi kalau saudara masih tidak mengerti, Roh Kudus akan tolong untuk mengerti. Oke, jadi tajuk atau jodoh khotbah saya adalah damai sejahtera dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam lingkungan. Itu yang tajuk. Sebelum saya lanjut khotbah ini, saya mau bertanya, siapa yang duduk di sini, ya, yang mempunyai damai? Sedikit saja. Maksudnya yang lain tidak ada damai ya. Dalam ada damai. Ya. Jadi sekali lagi saya tanya, siapa yang duduk di sini, saudara rasa ada damai? Ada damai. Puji Tuhan ya, semua. Jadi pertanyaan saya, apa itu damai? Ya, saudara sudah melakukan tangan, katanya sudah ada damai. Jadi apa itu damai? Tenang. Ada yang bilang tenang, ada yang bilang senang, ada yang bilang sukacita. Saya berasal dari Renggang, itu di luar, dan kampung yang saya tinggal itu Jalan Damai. Jadi saya datang dari Jalan Damai, tapi sebenarnya tidak ada damai. 3 jam hujan saja banjir. Ya. Kemudian kalau saudara pergi ke Segamat, sebelum Segamat itu dari Labis, ya, saudara mungkin saudara tahu. Dari Labis ke Segamat ada satu tempat yang dipanggil jadi kita pun harus siap sedia ya. Yang bunyi sangkakala begitu, kita akan bersama dengan Yesus. Jadi ini semua satu ujian ya. Selalu harus siap sedia. Jadi dari Labis ke Segamat itu ada satu pekan yang dipanggil tenang. Ya. Dan selama ini memang orang menganggap tenang. Ya. Pada tahun 1995 tiba-tiba tidak jadi tenang. Seluruh Malaysia gempar. Saudara, apa terjadi? Ada seorang ditelan oleh ular sawer. Ya, pada waktu manusia ya ditelan. Jadi seluruh Malaysia sudah gempar. Maksudnya apa juga manusia menamakan ya, dan kita lihat itu tidak terjadi. Ya, jadi apa itu damai? Tadi ada yang mengatakan ada tenang, senang, sukacita, dan kalau kita mendapat hal-hal begini, kita merasa baik.
kita merasa seperti ada tenang, ya. Tetapi ada pemahaman, ya, pemahaman tentang damai itu, damai sejahtera itu, ada pemahaman itu ada 4 perkara, ya. Maksudnya fisik itu jasmani, ya, fisik, kemudian dikatakan batin, dan kemudian dikatakan sesama, dan kemudian dikatakan Tuhan, ya. Katakan kalau fisik saudara baik, tetapi batin tidak baik, tidak ada senang. Kadang ada orang bilang, oh, fisik saya baik, batin baik, tetapi sesama tidak baik, ya, tidak ada damai. Kadang kita memiliki fisik pun baik, batin pun baik, sesama juga baik, tetapi dengan Tuhan tidak baik, masih tidak ada damai. Jadi damai itu kita lihat harus ada pencantuman. Ada 4 perkara itu, fisik, batin, sesama itu harus cantum, ya, baru kita merasa damai. Jadi mengapa saya bawa tajuk ini atau judul ini? Baru-baru kita merayakan Paskah Jumat Agung, semuanya tentang kebangkitan Yesus. Jadi dalam ayat yang kita baca juga, kita melihat apa yang terjadi di sana ketika hari sudah malam, ya. Itu adalah keadaan murid-murid, ya. Keadaan murid-murid itu kita lihat mereka seperti tidak ada damai, ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu yang terkunci. Jadi pintunya terkunci, kemudian karena mereka takut, jadi perkumpulan mereka pada hari itu bukan untuk berdoa, ya. Mereka berkumpul di sana itu disebabkan ketakutan. Dan ketakutan itu kapan terjadi? Ini sesudah Yesus bangkit, ya. Kalau sebelum Yesus bangkit, kalau seorang itu takut, ragu-ragu, tidak mengapa. Kalau saudara membaca pasal 20 dari ayat 1, saudara boleh melihat kubur yang kosong. Magdalena Maria sudah melihat Yesus, dan kabarnya sudah disampaikan. Waktu begitu kita melihat mereka dalam ketakutan. Jadi ketika hari sudah malam pada hari pertama, mereka berkumpul, ya, di satu tempat dan pintunya terkunci, dan kerana mereka takut. Seharusnya mereka harus senang, mereka harus sukacita. Tetapi kita lihat fisik mereka waktu itu, secara fisik mereka baik-baik, tetapi batin mereka tidak baik. Disebab itu mereka tidak memiliki damai. Seringkali kita juga mirip begitu. Kita bisa datang ke gereja, kita percaya kepada Tuhan, sedangkan kita sudah merayakan hari Paskah, kebangkitan Yesus, tetapi kadang masih kita tidak memiliki damai. Dan seringkali kita menganggap 4 perkara ini harus. Kadang fisik saudara baik, batin tidak baik. Kadang 2 itu baik, tetapi sesama tidak baik. Kadang 3 juga kita memiliki dengan Tuhan, ya, kita tidak baik. Jadi selalu kita melalui seperti tidak ada damai, tidak ada damai. Dan itu menyebabnya, ya, kita tidak memiliki sukacita. Dan murid-murid waktu itu kita lihat mereka tidak memiliki sukacita. Dan apa yang terjadi? Perkara yang sebenarnya yang terjadi itu perkara sederhana, bukan perkara yang serius. Kadang-kadang kita selidiki dalam kehidupan kita, mengapa kita tidak ada damai? Semua perkara-perkara sederhana, perkara-perkara kecil saja yang akibatnya kita tidak memiliki damai. Dan kadang contohnya, ya, yang sudah berkeluarga, suami istri mau datang ke gereja. Waktu mau datang ke gereja mungkin perkataan, ya, salah kata, contohnya salah kata saja cancel ke gereja. Kita tidak melihat Tuhan yang besar, berkat yang besar, sesuatu Tuhan boleh melakukan disebab satu kata yang salah, ya. Ada juga yang disebab tidak damai keluar gereja juga ada, ya, dengan perkara-perkara kecil, ya. Bisa ada di tempat kami yang dahulu, ya, waktu Natal semua kan foto-foto. Jadi ada seorang ibu tuh tidak ada di dalam foto, disebab itu bisa keluar gereja. Sebab gambar saya tidak ada di dalam foto. Ya, jadi
perkara-perkara kecil, mereka tidak mau lihat Tuhan. Ya, manusia memperhati atau tidak memperhatikan, Tuhan kan memperhati, berkat itu kan datang dari Tuhan. Jadi ada banyak perkara-perkara kecil itu mereka jadi hal-hal itu dilihat, mereka lebih suka hal fisik. Ya. Jadi dalam hal fisik itu kita lihat dalam menurut ayat ini, ya, tidak bisa, ya, memberi damai. Kalau saudara lihat seharusnya waktu murid-murid berkumpul di satu tempat, ya, jadi mereka kuncikan pintu itu. Sekarang Yesus sudah datang. Jadi waktu Yesus datang, murid-murid itu ketakutan. Mengapa mereka takut? Sebab mereka takut orang Yahudi akan menangkap mereka. Oh, kamu yang mencuri Yesus ini, ya. Kan itu yang dicari, di manakah Yesus, ya. Jadi mereka ketakutan. Waktu itu Yesus datang, harus apa? Yesus harus mengatakan, jangan takut. Ya, itu yang kita perlukan, ya. Kalau kita menempatkan diri kita dengan murid-murid di ruangan itu, mereka ada di sana bukan untuk doa. Mereka ketakutan. Ya. Tetapi waktu itu Yesus datang di tengah-tengah mereka, seharusnya Yesus mengatakan apa? Jangan takut. Tetapi Yesus tidak menggunakan perkataan itu. Dia langsung menggunakan perkataan apa? Damai. Ya. Yesus pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Jadi kita melihat perkataan Yesus menampakkan dirinya dan Yesus mengatakan damai. Jadi apa yang kita paham dari ayat ini? Yang satu atau kunci, ya, yang kunci untuk damai itu hanya satu saja, yang kita harus kenal Yesus. Kuncinya adalah Yesus saja, ya. Bukan hal-hal yang fisik, batin, sesama dan Tuhan, ya. Adalah Yesus. Waktu kita memiliki, ya, dan hati kita, dan waktu kita membuat hati kita berubah, yang menumbuh satukan Yesus, yang mau memiliki Yesus. Saudara tahu, di dalam perahu itu kita lihat mereka kehilangan damai. Sedangkan Yesus itu kita lihat dia tidak jauh. Ya, Yesus tidak jauh. Kalau sebenarnya Yesus dekat. Yesus, waktu saudara yang sudah terima Yesus, percaya Yesus itu tidak jauh, Yesus itu dekat. Dan waktu Yesus itu dekat, artinya damai pun dekat. Damai, kan dia kan sang damai. Damai itu dapat daripada Yesus. Jadi waktu sebenarnya Yesus, saudara sudah percaya Yesus itu dekat. Di perahu pun kita lihat Yesus dengan damai. Ya, dia tenang saja tidur di perahu. Sedangkan lainlah kalau perahu-perahu yang lain, ini sama perahu. Tetapi mereka yang menjauhkan, seperti Yesus tidak ada di sana, mereka tidak ada damai, ya. Sedangkan Yesus dengan sama. Begitu dalam kehidupan kita, Yesus ada. Tetapi kita lupa di mana Yesus itu dekat. Dan saudara tahu, dalam kebangkitan Yesus kita merayakan Paskah. Kebangkitan Yesus itu kita boleh melihat ada tiga perkara, ya. Tiga perkara dalam kebangkitan Yesus itu, di mana Yesus itu mampu. Ya, dalam Inggris dikatakan able, ya. Dia mampu. Kalau saudara baca dalam Alkitab, Yesus mampu membuat apa? Jairus, anak Jairus yang meninggal, Yesus mampu menghidupkan. Dan seorang perempuan yang 12 tahun dalam pendarahan, Yesus mampu menyembuhkan. Dan bukan itu saja, Lazarus kita lihat Yesus mampu. Jadi kita memiliki Tuhan yang mampu melakukan. Disebab itu kita memiliki damai. Baru-baru ini 2 minggu yang lalu saya pergi ke Timur Leste. Kami pelayanan di Timur Leste. Pergi ke Soe, Kupang. Kami sampai ke perbatasan Papua Nugini di Jayapura, ke Wamena. Banyak jiwa-jiwa kami menjumpai, kami melihat. Dan kami membawa sana damai. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang ikuti saya dari UK. Ya, saudara tahu, pada usia 10 tahun, sebelum 10 tahun, usia 2-3 tahun, bapaknya sudah tinggalkan. Tinggal dia bersama dengan ibunya.
dan dengan saudari perempuan. Kemudian baru 3 tahun ibunya sudah meninggal. Dan dia merasa seperti tidak wajar. Mengapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Dan di dalam begitu kepahitan, tiba-tiba dari UK datang, ini berlaku di Katolik di Zimbabwe. Dan dari UK datang orang membawa mereka ke England dan masukkan ke mana? Ke panti asuhan. Dan lebih parah, dia menganggap kehidupan saya seperti tidak wajar. Kemudian dia bertumbuh ya besar dan dia kekosongan. Dia melihat semua orang memiliki ibu bapa ya, seumur dia semua memiliki ibu bapa, sedangkan dia seperti orang yang harus mengasihi dia, orang yang selalu harus waktu dia tidur ya mendekati dengan sudah tidak ada ibu bapa, semua tidak ada. Dan sampai dia mau mendapat damai itu, dia pergi ke bergaul dengan orang-orang yang salah, ke tempat-tempat yang salah. Dan dia menganggap begini, dan banyak orang dalam waktu dia mau melakukan itu, banyak orang memberi nasihat, jangan pilih jalan ini, jangan pilih jalan itu. Dia mengatakan begini, aku mempunyai kekuatan, kapan saja saya boleh keluar. Contohnya narkoba, saya bisa keluar. Minuman keras, saya bisa keluar. Semua kebiasaan-kebiasaan. Dia menganggap pada satu hari baru disadar ada satu suara masuk di dalam dia. Dan kemudian suara itu seperti saya berbicara begini, saudara dengar suara ya. Ada suara yang berbicara kepada dia sampai mengatakan, kamu sudah tidak ada damai, kamu lebih baik bunuh diri. Dan sehingga dia akhirnya mengetahui seperti ada satu rantai yang sudah diikat, sehingga dia tidak bisa keluar. Selama ini dia menganggap banyak orang menasihati, dia bilang, kapan saya boleh tinggalkan. Saya coba saja kapan saya boleh tinggalkan. Ya, dia mengatakan sekarang dia mendapati seperti ada satu rantai sudah diikat, sampai dia mau keluar pun tidak bisa keluar. Dan waktu itu dia mencari pertolongan, dia mulai sadar panggil Tuhan. Tiba-tiba dia melihat di kota di Eropa atau di negara barat kan sana bebas untuk penginjilan. Tiba-tiba dia lihat ada salib, dan salib itu 1000 kali dia sudah melihat. Tetapi hari itu tidak tahu ada satu keistimewaan. Ada seorang yang memikul salib dan memberitakan penginjilan. Dan itu yang tertarik kepada dia pergi. Di mana pada waktu itu ada sekitar 2000 orang di sana. Tidak ada seorang pun meresponi, tetapi dia meresponi. Dan waktu dia pergi menjumpa orang penginjil itu, dan penginjil itu doakan, yang suara yang selalu didengar itu sudah tidak ada. Seperti awan gelap keluar daripada dia. Mulai hari itulah dia mulai cari Tuhan. Dia mendapat damai. Dia pergi ke gereja, kemudian dia masuk ke sekolah Alkitab. Dan saudara tahu, dan hari ini Tuhan bisa pakai. Ya, kami bawa kesaksian itu, kami pergi sampai ke Wamena ya, Wamena di Papua itu, kami diizinkan, kami warga asing mau melayani di sana harus ada banyak surat-surat izin. Kami diizinkan dalam 1 hari bisa masuk dalam penjara. Di gereja sana kami heran melihat tidak ada banyak pemuda-pemuda. Di mana pemuda itu? Akhirnya kami masuk dalam penjara banyak. Begitu banyak mereka bisa dengar dan mereka nangis. Mereka mendapat harapan. Tuhan Yesus ini sanggup membawa damai, sanggup mengubahkan. Jadi kita lihat mengapa? Sebab kita memiliki damai. Mengapa? Yesus mampu. Ya, Yesus mampu melakukan. Kebangkitan Yesus itu bukan cuma-cuma. Kebangkitan Yesus adalah dia mampu. Ya, dia sanggup. Dan disebab itulah kita selalu memiliki damai. Apa juga seharusnya murid-murid itu mereka harus memiliki damai. Mengapa? Bandingkan dengan kita tidak melihat. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat. Ya, sedangkan Thomas seperti mereka sudah melihat, Maria Magdalena sudah memberitahukan Yesus tidak ada, dia sudah bangkit. Sedangkan sudah berbicara, masih mereka takut. Dan mereka kumpul di sana bukan berdoa. Dan Yesus datang di sana. Yesus tidak mengatakan jangan takut. Yang lebih penting untuk manusia sekarang adalah damai. Banyak keluarga-keluarga Kristen tidak ada damai. Banyak dalam kehidupan kita tidak ada damai. Kalau kita teliti semua hal-hal sederhana, hal-hal kecil. Ya, sedangkan yang besar Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan dia sudah bangkit. Kebangkitan Yesus itu menunjukkan
dia mampu. Ya. Bukan saja dia mampu, kebangkitan Yesus itu tersedia. Available. Yesus itu tersedia. Kita lihat anak-anak kecil, Yesus sedia untuk mengatakan jangan jauhkan anak-anak kecil kepadaku. Bartimeus, orang yang buta, Yesus tersedia untuk sembuhkan dia. Zakheus yang mencari Tuhan, mau melihat, Yesus sedia. Jadi untuk saudara dan saya, ya ada pertolongan. Yesus tersedia. Dia mampu, dia sanggup. Kemudian Yesus juga hidup. Ya, artinya karya penebusan itu sudah selesai. Dosa kita, pelanggaran kita, semuanya di kayu salib. Yesus itu karya penebusan itu sudah bayar harga, sudah selesai. Sekarang Yesus hidup untuk apa? Untuk menjadi pembela, ya, pengantara untuk kita. Dia selalu berdoa untuk kita, menjadi imam agung. Jadi semuanya kita sudah memiliki. Seharusnya kita harus memiliki damai. Tetapi seringkali dengan hal-hal fisik, hal-hal perkara kecil, ya, kita tidak memiliki damai. Jadi firman Tuhan hari ini mengajar supaya apa juga percobaan, sengsaraan, ya, apa juga yang saudara melalui, ya, jangan kita menaruh apa dikatakan hidup kita kepada hal-hal lahiriah, ya, hal-hal dunia, hal-hal perkara-perkara kecil sampai kita kehilangan damai. Ya. Kita harus memiliki damai. Sebab mengapa? Ya, waktu banyak orang damai mereka miliki ini, miliki itu. Mungkin saudara di sini akhir bulan gaji, baru ada damai. Ya, kalau tiba-tiba overtime buka, tidak ada damai. Adakah itu hal-hal begitu yang membawa saudara damai? Kita orang yang parah. Mengapa kita melihat hal batinnya, hal fisik, hal lahiriah, ya. Tetapi waktu saudara menaruh kepercayaan pada Tuhan mampu, ya, pintu yang tertutup Tuhan bisa buka. Ya. Saya dalam pengalaman saya berapa tahun saya bekerja, satu pabrik tutup, tiba-tiba Tuhan buka. Kenapa? Pastinya setiap minggu hari saya ke gereja beribadah. Kalau saudara mencari kebenaran kerajaan Tuhan, ya, semuanya akan datang seperti sponge. Seperti sponge itu saudara masukkan dalam benih air itu akan pergi ke sponge. Ya, berkat itu akan mencari kepada saudara. Ya, saudara akan dapat damai sebab kita perlukan satu-satu saja. Yesus, dia mampu, dia sanggup, ya, dia selalu ada, dia hidup, ya. Dan itulah yang boleh membuat kita damai dan kita boleh terus, ya, hidup untuk Tuhan, memberitakan kebaikan kepada Tuhan, dan kita tidak akan lihat hal-hal yang kecil. Banyak orang melihat hal-hal yang kecil, mereka sampai kapanpun tidak ada damai, ya, sebab mereka tidak pandang Yesus seperti murid-murid dalam perahu. Sedangkan Yesus ada dekat, ya. Kalau Yesus dekat, damai pun dekat, ya. Sebab dialah sang damai yang memberi damai. Jadi damai itu kita mendapati daripada Yesus. Ya, ada seorang seniman, ya, dia melukiskan satu gambaran, ya. Ada matahari, ada gunung, ada perahu, tiba-tiba dia melukis satu ombak yang besar. Ya, menurut saudara itu ada damai tak? Ya, ada ombak yang besar. Ya. Jadi dalam gambar itu semua baik, tapi ombak yang besar itu sebenarnya tidak ada damai, ya. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali, ya, ada banyak hal kita melihat, oh, perkara ini, perkara itu, tetapi kita tidak melihat di mana ada Tuhan. Jadi dalam kehidupan mewah atau kehidupan dalam baik, saudara boleh memiliki damai, sebab kuncinya adalah Yesus. Ya. Kalau saudara baca dalam seluruh Alkitab, kita lihat orang yang menaruh kepada Tuhan, yang tidak Tuhan, ya, seperti Ayub, seperti Yusuf. Kita melihat semua mereka Tuhan tidak membiarkan. Ya, semuanya mengapa ditulis di sana untuk kita supaya kita memiliki damai. Ya, dan ini adalah pekerjaan iblis. Ya, iblis selalu gunakan strategi. Ya, dia kan pencuri, membunuh, membinasa, mencuri damai kita. Jadi iblis itu selalu menggunakan strategi begitu dengan hal-hal yang kecil supaya kita kehilangan damai.
Tetapi waktu ya kita percaya kepada Yesus, karya Tuhan, ya, waktu kita melihat sumber damai itu siapa? Ya, sumber damai saudara siapa? Sumber damai saya adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau sumber damai itu Yesus, waktu saudara percaya, saudara pasti akan memiliki damai, dan karya penebusan Tuhan itu sudah cukup. Ya, dan karya penebusan itu kita lihat sudah mendamaikan kita. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib baru-baru kita merayakan Paskah, Jumat Agung Sumber, adalah karya Tuhan Yesus yang sudah damaikan kita. Yang pentingnya ya kita harus memiliki Tuhan, memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita lebih dikatakan fokus, ya, arahkan kehidupan kita kepada Yesus, dan Yesus mampu, Dia sanggup, Dia hidup ya untuk memberkati kita dan memberi kita damai selama kita hidup di dunia ini. Jangan seperti murid-murid itu, mereka ketakutan, sedangkan Yesus sudah bangkit, ya, dan mereka berharap ya tidak ada cara untuk mendapat damai. Kan mereka sudah puji, dia bicara puji, ya, sudah tidak ada damai. Tetapi bagi Yesus tidak ada waktu dan ruang. Ya, waktu kita percaya kapan saja Yesus boleh melakukan mukjizat, Dia bisa datang, Dialah jalan keluar, Dialah jalan. Jadi kiranya Tuhan menolong saudara pada siang hari ini supaya saudara memiliki damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mungkin kita nyanyikan lagu ini ya bersama saya. Apapun terjadi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kita memiliki Tuhan yang memberi kita sang damai, ya. Apapun terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sembah ya, dengan musik sudah bagus, lagu itu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada
benar-benar memiliki hati yang damai, hati yang penuh dengan kedamaian di dalam pribadi kami. Benar kata pujian kami bahwa Engkau sanggup memulihkan segala perkara yang ada di dalam hati kami. Kalau Engkau ada, segala perkara boleh kami tanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami imani firman-Mu dalam lembah, dalam kekelaman, dalam badai, dalam apapun itu Tuhan. Jika Engkau ada kedamaian di hidup kami. Jika Engkau ada ketentraman, ada damai sejahtera di hidup kami Tuhan. Kami mau terus diam dalam Tuhan. Kami mau terus hidup diam dalam Tuhan. So kami percaya ketika kami hidup diam dalam Tuhan, Engkau yang melingkupi setiap kami Bapa yang baik. Kami penuh dengan damai sejahtera, kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi, diperdengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu ini kemanapun hamba-Mu ini melangkah. Terima kasih Bapa, kami diberkati pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Saya mengundang hamba yang membawakan pengumuman sambil kita menjalankan offering kita yang kedua. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, adakah di antara jemaat-jemaat Tuhan yang hadir saat ini yang baru pertama sekali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada yang baru pertama? Ada di sana. Boleh para pelayan-pelayan sambut saudara kita. Selamat datang dan selamat bergabung di gereja GBM Tampoy. Kami rindu nextnya nanti ke depannya saudara boleh sama-sama bergabung dengan kami. Dan juga kakak di tempat ini. Pengumuman kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk ke dalam pengumuman. Yang pertama, ibadah kita masih tetap berjalan seperti biasa. Ada ibadah hari ini, ada ibadah malam di tempat ini bermula dari 8:30 sampai selesai. Jika teman-teman atau Bapak Ibu Saudara ada keluarga atau teman yang lain yang tidak beribadah pagi ini, boleh sama-sama bergabung nanti malam di tempat ini. Dan ibadah kita minggu depan ada ibadah 1 kali saja. Ya, kita sama-sama di tempat ini beribadah pukul 10 pagi. Jadi boleh sama-sama kita bergabung di tempat ini. Itu pengumuman kita yang pertama. Dan pengumuman kita yang kedua itu adalah homesale kaum ibu, tepatnya pada hari Selasa. Jadi buat kaum ibu yang sudah menikah, yang sudah jadi ibu, boleh bergabung di tempat ini bersama dengan kaum ibu pada hari Selasa. Dan homesale kita di PTP juga ada ya saudara-saudara. Pagi dan malam ada homesale di hostel kita PTP, tepatnya pada 8:30 sampai selesai, dan malam juga ada 8:30. Pengumuman yang keempat itu ada doa puasa kita masih tetap di hari yang sama, itu hari Sabtu. Kami rindu teman-teman semua bergabung dengan kami di doa puasa setiap hari Sabtu. Yang tidak bekerja atau mungkin yang kerja malam, boleh sama-sama kita bergabung di tempat ini pada pukul 9 pagi ya teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin itu aja pengumuman kita. Ada pengumuman tambahan, mungkin siapa yang berulang tahun di bulan April, di bulan keempat, boleh maju ke depan. Ada yang berulang tahun di bulan April?